Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami doakan semoga Bapak, Ibu, dan putra-putri kita selamat sampai di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Selama putra-putri Ibu dan Bapak berada di sini, maka selama itu menjadi tanggung jawab kami. Selama itu menjadi kewajiban kami untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Karena para bapak sudah menandatangani dulu akad wakalah untuk menyerahkan pendidikannya kepada kami. Sekecil apapun yang kami sampaikan dalam kegiatan keseharian, itu bagian dari kewajiban kami yang harus kami lakukan untuk menggugurkan tanggung jawab kami sebagai pemangku amanah. Itulah pentingnya kenapa hari ini kami mengumpulkan Bapak dan Ibu semua di sini dalam kerangka membebaskan dari yang semula menjadi tugas kami di sini selama putra-putri Ibu di sini, akan kami serahkan kurang lebih 20 hari nanti. Putra-putri Bapak dan Ibu akan kami serahkan kembali pendidikannya, pengurusannya, pengarahannya, dan sebagainya. Jadi kalau kami tidak serahkan secara formal, kami merasa tanggung jawab itu akan selalu ada pada diri kami. Padahal putra-putri Bapak dan Ibu sudah pulang ke tempat masing-masing. Nah, ini berbagi kewajiban, berbagi tanggung jawab. Jadi naudzubillahi min dzalik, ketika misalkan selama 20 hari ini ada suatu kejadian yang tidak kita inginkan, itu menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu. Tinggal nanti komunikasi dan koordinasi. Karena kami sudah menyerahkan. Biasanya setelah masuk lagi, banyak orang tua yang bercerita tentang bagaimana keluh kesahnya selama putra-putrinya di rumah. Ada yang main terus, keluar dengan teman-teman ketemu, sehingga ibunya bapaknya pusing rewet karena pikiran. Ada yang tidak keluar putra-putrinya tapi di rumah saja, cuma selama 1 harian di rumah ngomeh HP bae unggal waktu. Banyak cerita keluh kesah nanti setelah libur. Makanya banyak juga yang menyatakan, bah wayahna liburna ulah lami-lami. Karena orang tuanya mungkin merasa risih, merasa bingung, merasa berat, padahal baru beberapa minggu saja. Sedangkan kami di sini seluruh jajaran pemangku amanah ini setiap hari siang dan malam membimbing, mengasuh, mengarahkan dari mulai attitude-nya, akhlaknya, mulai ibadah sholatnya, mulai majmu'ah Al-Qur'annya, mulai kitab kuningnya, mulai pendidikan formalnya. Siang dan malam kami pantau. Bahkan yang tidak mentaati itu kami sanksi. Sanksi itu baik ringan maupun berat, itu dalam kerangka membentuk karakteristik anak yang baik. Bukan kami benci, bukan kami marah, bukan kami tidak suka, tapi semua aturan yang kami terapkan di sini dalam kerangka bagaimana membentuk karakter anak-anak kita supaya dari tidak baik menjadi baik, dari kurang baik menjadi lebih baik, dari tidak punya ilmu menjadi punya ilmu, dari kurang memiliki ilmu menjadi lebih memiliki ilmu, dari yang tidak berakhlak menjadi lebih berakhlak. Itu yang kami lakukan selama 24 jam. Oleh karena itu di kurun waktu ini kurang lebih 3 bulan dari mulai Januari masuk kemarin sampai sekarang, pasti kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kekurangan-kekurangan itu. Dan ada 4 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, anak-anak itu supaya tetap menjaga dirinya dengan akhlakul karimah. Ingatkan anak-anak kita ketika di rumah, supaya dalam pergaulannya selama di rumah tetap terjaga dan memegang identitas sebagai seorang santri. Yang kedua, pergaulannya tetap dalam koridor pengawasan Bapak dan Ibu, supaya jangan lepas dari ajaran-ajaran keagamaan, kemasyarakatan, dan ajaran-ajaran kenegaraan. Sehingga
dengan terus memantau kegiatan anak-anak kita. Cita-cita para orang tua ingin memiliki anak yang soleh-solehah, ingin memiliki anak yang sukses. Allah ijabah kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, murojaah, mohon ditegaskan kepada putra-putri kita. Tasmi oleh bapak dan ibu di rumah, berapapun banyaknya hafalan. Supaya apa? Supaya ayat-ayat Al-Quran yang sudah menjadi hafalan anak-anak kita tetap akan melekat dalam ingatan dan dalam hatinya. Dan itu kelak akan memancarkan aura yang positif terhadap perkembangan dirinya, perkembangan keluarganya, perkembangan masyarakat. Yang terakhir, permohonan kami bahwa selama di rumah nanti kurang lebih 20 hari, itu siang dan malamnya, senggang dan tidak senggangnya, tolong jangan sampai dilewatkan perhatian bapak dan ibu. Dan bagi yang terakhir, maaf, misalkan putra-putri bapak ini kelas 3 madrasah aliyah yang hafalannya sudah di atas 15 juz, kami himbau supaya putra-putrinya tetap di sini untuk melanjutkan hafalannya sampai habis setorannya 30 juz dengan cara mengambil takhusus di sini. Jadi yang 15 juz ke atas kami himbau untuk tetap memesantrenkan anaknya di sini dalam rangka menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz takhusus. Kalau ingin berpikir kuliah, kami harap tunda dulu keinginan untuk menguliahkan anak-anaknya. Kalau putra-putri kita sudah melewati setoran 15 juz, harapannya 1 tahun ke depan nanti dalam kegiatan takhusus ini akan beres menyelesaikan setoran 30 juz. Kami yakin Al-Quran itu lebih dari S1, Al-Quran itu lebih dari S2, Al-Quran itu lebih dari S3, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang setiap hurufnya memiliki pahala apabila dibaca oleh kita, dan akan memancarkan aura yang positif terhadap anak kita, terhadap keluarganya, karena pasti Allah berikan kelebihan, berikan kemuliaan terhadap anak kita yang sudah hamalatul Quran. Bagi anak-anak kita, putra-putri kita yang baru sanawiyah sudah melewati batas setoran 30 juz, juga tetap tinggal di sini kami mohon. Supaya nanti selama 3 tahun masuk di aliyah, mereka akan menjadi mutqin Al-Qur'annya. Ketika keluar dari sini, insya Allah mau daftar kemanapun dengan lisensi 30 juz, Bapak akan mendapat kemudahan diterima di perguruan-perguruan tinggi manapun. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, atas nama pemangku amanah, mewakili teman-teman kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun misalkan feedbacknya dari Bapak dan Ibu merasa memiliki kesalahan sebagai hablum minan nasnya kepada kami, insya Allah secara terbuka kami memaafkan semua kekurangan itu. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak ada yang lekang dari kesalahan, dan Allah ciptakan al-insan mahalul khata' wan nisyan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW. Itu 4 perkara yang kami sampaikan. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini, dosa-dosa kita yang terkait dengan hubungan hablum minan nas akan Allah ampuni, dan dosa-dosa hak Allahnya melewati Ramadan ini, melewati madrasah Ramadan ini akan Allah ampuni dan kembali kepada fitrah kayaumi waladathu ummuhu, tanpa dosa sedikit pun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.